Halo Bunda, kita ketemu lagi nih. Kali ini kita bikin camilan Bunda ya. Camilan yang udah kita nggak asing lagi nih. Bahkan tiap hari bisa dibilang lewat depan rumah kita nih. Yuk, pertama-tama kita siapin ya Bunda ya. 5 potong tahu. Usahain yang kering Bunda ya. Jangan terlalu basah. Terus ada 1 butir telur, garam, dan juga pengembang ya Bunda ya. Nanti saya jelasin pengembangnya. Pertama-tama kita hancurin dulu ya Bunda ya tahu yang udah kita siapkan. Ini tadi saya ada 6 potong. Ada 6 potong 6 buah tahu yang udah saya pisah sama airnya Bunda. Lanjut kita becek-becek dulu Bunda ya. Lanjut kita hancurin dulu ini harus kita hancurin dulu biar nanti proses merasnya itu lebih mudah, nggak terlalu berat. Oke, lanjut kita becek-becek ya Bunda ya. Ini kita hancurin aja, mau pakai tangan bisa, mau pakai ulekan juga bisa. Setelah itu kita siapkan kain bersih ya Bunda ya. Usahakan bersih ya, emang harus bersih agar di proses pembuatan tahu bulat ini bisa sempurna Bunda. Karena kadar air yang kita pakai ini 10%, bahkan 5% Bunda, kering. Usahain jangan terlalu banyak air Bunda, kalau itu banyak air ini bisa gagal ini Bunda. Ini saya taruh separuh dulu Bunda ya. Taruh separuh. Lanjut kita peras Bunda seperti ini. Kita peras terus Bunda ya. Kita peras terus sampai kadar airnya ini memang benar-benar nggak ada pun, cuma dikit Bunda ya, cuma 5% sampai 10%. Karena emang air yang dipakai ini cuma sedikit banget Bunda. Kalau di proses pembuatan yang di pabrik besar itu biasanya dia pakai yang buat ngeringin dulu Bunda, lupa saya namanya. Ini kita peras terus Bunda ya. Mari kita lihat teksturnya gimana. Nah, ini yang perasan yang pertama tadi saya pisah, lanjut yang perasan kedua ini kadar airnya masih banyak banget Bunda. Saya kasih ilmunya step by step ya Bunda ya, biar nggak gagal Bunda. Kebanyakan itu gagal karena ngelewatin stepnya. Pelan-pelan aja ikutin step by step dari video ini agar tahu bulat yang nanti dibuat bisa sempurna Bunda. Oh iya, kebetulan istri saya kan asli orang Bandung, orang Cimahi. Jadi kebetulan saudaranya ada yang produksi kayak gini. Jadi kita tahu prosesnya gimana, campurannya apa gimana. Saya kasih ilmu Bunda. Siapa tahu video ini bermanfaat, bisa buat jualan juga di rumah. Lumayan Bunda. Kita press terus Bunda ya. Kita press terus sampai kadar air di tahu ini emang benar-benar tinggal 10% lah. 5% sampai 10%. Sedikit banget airnya, dikit banget. Nanti ada bagian yang saya skip ya Bunda ya. Nanti takutnya kelamaan nanti bosen. Bukan ada apanya saya nyekip video, tapi nanti takutnya kelamaan ntar bosen Bunda. Oke, lanjut. Setelah kita pisah, nah lanjut kita gabungin Bunda ya. Kita
kita gabungin, kita lihat teksturnya. Kurang lebih seperti ini bunda ya, tekstur 10% kadar air tuh mungkin kayak gini ya. Kalau menurut saya ini udah berkurang banget, jadi airnya banyak banget bunda. Oh iya, milih tahu yang bagus bunda ya, milih tahu yang bagus, yang biasanya fresh dari pabrik langsung dikirim masuk pasar selang 2 jam. Oke, lanjut. Ini diproses pengadonan bunda ya, pengadonan pertama ya. Kita pecahkan terlebih dahulu telur, kita pisah putih dan kuningnya bunda ya. Ini saya pecahkan dulu, saya pisah dulu ya bunda ya. Saya memisahkan putih telur dan kuning telur. Kuning telur ini berpengaruh besar untuk campuran baking powder ya bunda ya. Oke, nah ini saya udah pisah. Ini kan tadi ada 1 telur, itu disisain bunda ya. Untuk 6 potong itu disisain bunda. Jadi misalnya kuningnya 1, itu diambil aja 3/4 nya, gak usah pakai putihnya bunda ya. Ini baking powder ya, baking powder kita pakai 1,5 sendok teh ya bunda ya. Garam 1 sendok teh penuh. Oh iya bunda, nanti pemakaian baking powdernya itu kalau beli yang baking powder double acting ya, jangan baking powder biasa atau soda kue, itu nggak bakal jadi, dijamin gagal itu bunda kalau pakai yang soda kue atau baking powder yang biasa. Baking powder all merek bisa dipakai bunda. Yang biasanya dipakai buat kue yang bagus tuh biasanya ada yang merek Hercules, ada yang satunya lagi, dan banyak lagi bunda, tapi semua bisa dipakai sebenarnya. Lanjut, tadi kita campur sudah. Oke, ini kita bulat-bulat dulu ya bunda ya. Jadi kita campur sampai kalis loh bunda ya. Kita buat adonannya kecil aja bunda. Kita buat adonannya kecil karena adonan ini akan mengembang bunda. Adonannya nanti akan mengembang sesuai dengan itunya apa, campurannya tadi. Ini saya buat ukuran jempol tangan lah, mungkin jempol tangan lebih dikit, kecil aja bunda, relax aja. Kalau masak itu nyantai, udah nyantai aja, harus seneng. Kalau masak itu pengaruh banget loh, kalau nggak seneng itu bisa berantakan rasanya tuh. Nikmatin aja, muter-muter sambil santai dengerin lagu gitu bunda. Udah, kita bulat-bulat. Ini takutnya kelamaan juga saya skip ya bunda ya, nanti takutnya begini cuma video bagian pembulatannya aja bunda. Prosesnya seperti ini ya. Prosesnya simpel sebenarnya bunda, cuma teknik bulatannya ada yang pakai mesin, ada yang pakai manual tangan seperti kita ini. Ini tinggal kita buat aja ukuran kecil, ini pasti ngembang udah. Nyantai aja sambil dengerin musik. Nah, kita buat dulu. Nah, sampai selesai bunda, sampai full nanti.
Saya biasanya bikin tahu bulat itu waktu musim hujan kayak gini. Ini saya skip ya. Ini udah jadi lumayan, udah jadi setengah lebih lah. Kalau pakai double acting itu pengaruh bunda, akan mekar itu kalau dicampur. Double acting itu kalau terkena zat asam seperti protein telur itu kan ada zat asamnya, omeganya itu bunda, itu bereaksi sama tahu sama telurnya, itu akan mengembang kalau dingin dan kalaupun kena panas, enaknya gitu. Kadang kita nggak tahu kan, asal aja pakai baking powder, tapi sebenarnya baking powder itu ada dua, yang biasa sama yang double acting. Ini kalau saya pulang ke Bandung atau Cimahi itu biasanya istri saya kalau bikin ada yang campurannya dalamnya. Oke, lanjut kita tutup ya bunda ya. Kita diamin minimal 1 jam lebih atau 1,5 jam minimal bisa dipakai. Oke, kita diamkan, udah. Lanjut kita buka bunda ya. Oh ya, setelah ini bisa disimpan ya bunda ya, kalau nggak dipakai langsung bisa disimpan di freezer, bisa sampai 1 bulan bunda. Lanjut kita panasin penggorengan dengan api yang paling kecil bunda, paling kecil aja. Ini per teknik ini bunda, kadang kita nggak tahu udah proses masaknya gimana bisa mekar gitu. Nah ini prosesnya seperti sini nih, api paling kecil, kita nyalain paling kecil bunda ya. Lanjut kita masukkan masukkan minyak goreng. Kok api sih? Minyak goreng bunda ya. Nah sembari ini dingin kan, kita udah masukin bunda ini tahunya. Prosesnya di sini. Ini kan udah nanti dari api kecil itu panasnya kan meluap pelan. Nah di sini nih kita proses gorengnya seperti ini. Proses gorengnya seperti ini. Aduk aja terus bunda, aduk pelan-pelan. Nanti takutnya hancur bunda. Ini takutnya tahunya hancur, tapi kalaupun hancur dia udah lengket sama itunya bunda, udah bereaksi sama baking powdernya. Jadi kalaupun ada mekar-mekar retak sedikit itu wajar sebenarnya bunda. Oke, nikmati aja prosesnya bunda, kalem. Kalau tahu bulat emang seperti ini, api paling kecil, jadi dia panasnya stabil bunda. Nanti bisa dilihat, ini nggak saya skip ya bunda ya, saya skip waktu takutnya kelamaan sebenarnya. Prosesnya pas di penggorengan ini teknik aslinya bunda, jadi bunda harus ngelihat. Lihat aja bunda, nanti emang agak lama sih, harus sabar. Kalau nggak sabar, kalau langsung api panas nanti berkerut bunda. Nanti bisa mengembangnya ini dari ukuran jempol tadi bisa gede loh bunda, mungkin bisa 7 sampai 8 kali besarnya, lebih besar dari adonan. Maaf bunda ya, ini agak batuk, ini suaranya agak keras, agak tebal suaranya nih. Yang penting resep aslinya bunda ya. Oh iya, resep ini bisa juga buat jualan bunda. Bunda mau jual 500, 400 pun bisa, masih untung bunda. Jadi biasanya kalau di Tahu itu kan dijual 500-an. Ikutin aja bunda, 500-an jual di rumah, dititipin adonannya di warung-warung, lumayan bunda, bisa buat tambah penghasilan. Tunggu aja dulu, ini nggak saya skip bunda, biar bunda tahu prosesnya emang lama bunda ngorengnya ini, karena kita mainnya di minyak gorengnya sama api ini. Pengaruh banget kan, saya sering banget di video-video saya bilang
ukuran apinya segini segini segini. Saya pasti bilang gitu karena apa, setiap masakan itu beda, permainan apinya, permainan minyaknya itu mempengaruhi masakan dulu. Ini udah mulai agak besar, bentar lagi bunda pasti kaget. Ini saya ngaduk terus bunda, saya ngaduk terus. Ini resep belak-belakan aja lah, gak usah di apa, kita kan berbagi ilmu bunda, biar semua orang bisa bikin. Tuh udah mulai gede kan, udah mulai mekar ini. Udah mulai mekar bunda, goyang-goyang aja terus, main slow. Ini dia gede, ini dia penuh bunda. Ini dia makan-makan sendiri, malah lebih gede tahunya daripada minyaknya nih bunda. Tuh udah mulai kan, udah mulai mengembang ini bunda, udah mulai bereaksi ini dia. Soalnya double acting itu ada reaksi saat diadon atau di mix dengan bahan yang pertama dari adonan tadi. Yang kedua, dia bereaksi saat ada panas bunda dari minyak. Ini udah mulai mekar bunda ya, udah mulai mekar, udah mulai membesar. Tuh lihat tuh, cantik kan, cantik kayak bunda-bunda yang pada lihat ini. Oh ya, bumbu bisa diaplikasiin bunda ya, bisa diaplikasikan dengan kalau suka garam ya asin ya tambahin aja garam, jangan terlalu banyak penyedap bunda, itu ngaruh banget. Gak perlu pakai bawang, nggak ngaruh bunda, gak ngaruh. Orang aslinya tahu itu kan polos sebenarnya rasanya. Tuh udah pada mekar kan, cakep kan. Jangan lupa subscribe ya bunda ya, jangan lupa like dan juga komen dan kritik sarannya bunda tentang video kami yang kami buat. Semoga bermanfaat ya bunda. Ini bakal kasih ilmu-ilmu, resep-resep rahasia kita bongkar bunda. Udah tenang aja, kita bongkar. Untung dulu saya ikut orang itu lama bunda, gak satu orang, banyak orang, jadi banyak resep. Cakep kan bunda, tuh lihat tuh, tuh sempurna kan. Ini dalamnya pasti kopong bunda, karena di campuran baking powder yang pas dengan ukuran bahan kita itu juga ngaruh. Kadang kalau kita kebanyakan malah kita gagal gitu. Tapi kebanyakan kalau yang gagal itu dia salah beli itu bunda, salah beli baking powder. Harusnya yang dibeli double acting, yang dibeli itu baking powder biasa atau soda kue, itu kesalahan di situ biasanya. Alhamdulillah dari kecil, dari almarhum ibu saya selalu diajarin buat masak-masak, bantu-bantu dari kecil bunda. Dari dulu jualan nasi bungkus di waktu SD, jualan gorengan. Dan nenek saya itu juru masak bunda di kampung, jadi alhamdulillah turun masak-masakan gitu bisa, alhamdulillah. Ini saya skip bunda ya, ini saya masukin yang gorengan kedua,
saya masukin agak kebanyakan nih, tapi nggak apa-apa lah, karena di rumah saya juga pas ada ini, ada acara arisan ini, buat hidangan arisan juga sih. Selama kita bisa buat, kenapa nggak kita buat sendiri bunda, lebih hemat ya kan, lebih hemat, lebih higienis, lebih sehat dari minyaknya, dari bahan-bahannya kita tahu sendiri. Kita juga bisa bagi ilmu sama bunda-bunda semua. Kurang lebih seperti ini bunda ya contohnya ya. Nah ini udah saya pisah di tempat nampan kecil ini. Nah ini buat yang udah selesainya, ini buat display ya. Kita buka ya bunda ya. Tuh ini udah kenyal banget, udah kenyal, kopong dalamnya, cakep. Oke bunda, terima kasih. Sekian video dari kita, semoga bermanfaat. Sehat selalu. See you bunda.